Baik, selamat pagi semua anak-anak. Saat ini kita kembali melaksanakan pembelajaran daring. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Demikian juga semua anggota keluarga yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Ya, pada pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas tentang teknologi perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Bersama saya, Bapak M. Parihoran, mari kita simak materi berikut ini. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi reproduksi? Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang mempunyai sifat dan karakter yang lebih baik daripada induk secara cepat. Teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya seperti bahan makanan yang lebih baik dan keseimbangan populasi pada makhluk hidup dengan cara menghindari kepunahan suatu spesies. Yang pertama adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi pada tumbuhan terdiri dari vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Ketiga teknik reproduksi pada tumbuhan ini akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah hidroponik. Bercocok tanam secara hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral yang larut di dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi media utamanya adalah air, ya. Kita menumbuhkan tanaman dengan menggunakan medium air sebagai wadahnya. Itu dia ya. Kemudian tanaman darat khususnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon dan terong, serta selada dapat ditumbuhkan secara langsung di dalam wadah yang berisi nutrisi yang ditambahkan dengan medium yang tak larut di dalam air, misalnya seperti kerikil, arang, sekam padi, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Ilmuwan menemukan bahwa tumbuhan menyerap nutrisi yang penting di dalam bentuk ion-ion yang larut di dalam air dan digunakan sebagai bahan proses fotosintesis. Intinya harus terdapat juga unsur cahayanya ya, supaya proses fotosintesis bisa berjalan dengan baik. Kelebihan teknik reproduksi hidroponik adalah tanaman tumbuh lebih cepat, kemudian pemakaian pupuk lebih hemat, pemakaian air lebih efisien, tenaga kerja yang diperlukan juga jauh lebih sedikit, lingkungan kerjanya lebih bersih, dan unsur hara serta pH tanah maupun air akan berada pada posisi yang stabil. Dan masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Itulah kelebihan dari bercocok tanam secara hidroponik. Yang kedua adalah bercocok tanam dengan cara teknik vertikultur. Vertikultur ini artinya tata cara atau teknik di dalam membudidayakan tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, yaitu vertikal dan kultur. Penanaman teknik secara vertikultur ini menggunakan sistem budidaya
pertanian secara bertingkat, baik indoor atau di dalam ruangan maupun outdoor atau di dalam atau di luar ruangan. Tujuan utama dari aplikasi teknik vertikultur adalah memanfaatkan lahan sempit seoptimal mungkin. Kemudian teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan dengan cara teknik vertikultur biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, kemudian siklus hidupnya relatif pendek, atau hanya memiliki semusim. Misalnya seperti sayuran, contohnya seledri, kaisis, ya, selada, dan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian, beberapa keunggulan teknik vertikultur ini adalah yang pertama, hemat lahan dan air. Wadah media tanamnya juga dapat digunakan dalam kondisi yang sangat minimalis, ya, atau dapat dikondisikan, disesuaikan dengan tempatnya. Umur tanamannya juga relatif lebih pendek. Pemeliharaan tanamannya juga dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan sangat mendukung pertanian organik. Yang ketiga adalah bercocok tanam dengan teknik kultur jaringan. Membudidayakan tanaman dengan cara menumbuh kembangkan jaringan, itulah yang disebut dengan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode di dalam memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, misalnya sel atau sekelompok sel, jaringan maupun organ pada tanaman itu dengan cara menumbuh kembangkannya di dalam suatu medium yang berisi nutrien dan dalam kondisi steril, ya, serta dipengaruhi oleh suatu hormon. Bagian tanaman yang dapat diperbanyak itu dinamakan dengan plantlet yang akan ditumbuhkan di dalam medium tersebut, ya. Bisa diambil melalui akar, melalui batang maupun melalui daun jaringannya. Tujuan reproduksi teknik kultur jaringan adalah untuk memperoleh bibit tumbuhan dengan jumlah yang sangat banyak, dengan kualitas yang sama dengan induknya. Tentu, di dalam memilih tanaman yang akan dibudidayakan dengan cara kultur jaringan ini tentu tanaman-tanaman yang sudah bersifat unggul, ya, supaya kita dapat memperoleh sifat yang sama dengan induknya, sifat unggulnya, maka dapat kita lakukan teknik tersebut, ya. Adapun beberapa keunggulan dari teknik bercocok tanam secara kultur jaringan ini adalah dapat memperbanyak diri, dapat memperbanyak tanaman dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian, anak yang dihasilkan dari kultur jaringan ini memiliki sifat yang sama dengan induknya, ya. Semua jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan menggunakan metode kultur jaringan ini, contohnya seperti tanaman kelapa sawit, jati, coklat, anggrek. Tentu tanaman-tanaman ini merupakan suatu tanaman juga yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, ya. Nah, kita lanjutkan. Pada tampilan monitor berikut ini dapat kita lihat gambar teknik bercocok tanam dengan cara hidroponik, dengan cara vertikultur, maupun dengan cara kultur jaringan. Nah,
Jadi kalau hidroponik dengan vertikultur ini dapat kita lihat secara langsung di gambar ini, cukup dengan menggunakan alat-alat yang sederhana ya, misalnya seperti pipa. Tidak perlu di situ digunakan alat-alat yang canggih. Berbeda dengan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan ini pada umumnya harus dilakukan di dalam laboratorium dengan kondisi wadah medium yang digunakan bebas hama ya, suci hama atau tidak terkontaminasi oleh zat kimia maupun hama-hama penyakit seperti mikroorganisme, misalnya bakteri. Sehingga kultur jaringan ini plantletnya nanti dapat tumbuh dengan baik di dalam medium tersebut. Bisa kita lihat gambarnya di dalam tampilan monitor kita ini. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi pada hewan juga prinsipnya sama dengan teknologi reproduksi pada tumbuhan, supaya dapat menghasilkan individu-individu yang jauh lebih berkualitas, dapat menghasilkan plasma nutfah, ya. Tentu yang dapat menunjang kebutuhan hidup manusia. Karena di awal tadi sudah kita bahas, tujuan dari teknik reproduksi pada hewan maupun pada tumbuhan itu adalah untuk meningkatkan kebutuhan hidup atau di dalam mendukung kehidupan, mendukung kebutuhan hidup pada manusia. Nah, kita lihat dulu teknik reproduksi pada hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau disebut juga dengan kawin suntik. Ya. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses di dalam memasukkan cairan semen atau cairan spermatozoa dari suatu hewan yang unggul ke dalam saluran reproduksi hewan betinanya dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sel sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Jadi kemudian sel sperma yang dimasukkan itu tentu akan membuahi sel telur pada induk betinanya, sehingga terbentuklah individu baru yang tentunya memiliki sifat unggul. Ya, di dalam inseminasi buatan ini yang perlu diperhatikan adalah sifat-sifat yang ada pada kedua induk yang akan dikembangbiakkan, di mana antara induk A dengan induk B, betina dan jantannya memiliki suatu sifat unggul. Nah, di dalam zigot yang akan berkembang di dalam betinanya nantinya, tentu akan memiliki suatu sifat perpaduan antara sifat unggul betinanya dengan sifat unggul jantannya. Kira-kira demikian tujuan dari inseminasi buatan. Jadi artinya, inseminasi buatan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah efisiensi waktu dan biaya, serta memperbaiki kualitas anakan, misalnya pada ternak sapi, ya, sehingga dapat menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas, memiliki nilai yang lebih tinggi, ya, nilai yang lebih berkualitas sebagai penghasil daging misalnya, di mana dagingnya memiliki serat yang tebal dan tentu di dalamnya terdapat protein yang lebih tinggi juga. Itu dia ya. Biasanya inseminasi buatan ini diterapkan pada budidaya hewan ternak, contohnya pada sapi. Ya, sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, maka diambillah sel-sel sperma dari sapi Brahman yang berasal dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Artinya pada sapi-sapi Brahman yang berasal dari India ini
tergolong dengan sapi yang berbobot besar. Mungkin bisa mencapai 1 ton, ya, dengan serat otot yang sangat tebal. Sementara sapi lokal itu terkenal dengan nilai protein yang terdapat di dalam serat ototnya tergolong tinggi. Jadi supaya dapat ditemukan sapi yang memiliki serat yang tebal, ya, memiliki bobot yang besar, dan memiliki kandungan protein hewani yang tinggi juga, maka dikawinkanlah sapi Brahman yang berasal dari India ini dengan sapi lokal. Itulah yang dimaksud dengan teknik inseminasi buatan. Kemudian yang kedua adalah perkawinan silang. Perkawinan silang atau crossing, yaitu perkawinan dua hewan yang berlainan varietas dalam satu spesies. Tentu teknik ini dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu-individu yang disilangkan. Ya, pembastaran atau persilangan tersebut merupakan cara sederhana dan yang paling mudah dilakukan di dalam mendapatkan bibit unggul atau plasma nutfah yang terdapat pada suatu hewan, ya. Tetapi perkawinan silang ini bukan hanya dilakukan pada hewan saja, bisa juga dilakukan pada tumbuhan. Kelemahan dari sistem pembastaran atau perkawinan silang ini adalah hanya dapat dilakukan antar varietas dalam satu spesies. Salah satu contoh perkawinan silang adalah kambing peranakan Etawa atau kambing PE, ya, dengan kambing lokal, sehingga dapat menghasilkan anak, ya, individu baru, di mana perpaduan sifat antara kambing Etawa dengan kambing lokal atau yang disebut dengan kambing kacang, ya, sehingga nilai-nilai unggul, sifat-sifat unggul yang terdapat pada kambing Etawa dengan kambing lokal itu terdapat di dalam anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan silang tersebut. Baik, itulah yang dimaksud dengan perkawinan silang. Nanti pada pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang persilangan, ya, atau kita bahas itu di dalam materi genetik. Baik. Di akhir pembelajaran kita ini, sebagaimana biasanya, terdapat 5 tugas. Silahkan kerjakan tugas ini seperti biasa di kertas HPS. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada saat ini. Bapak harap tetap jalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.